Steps. Ah, I feel it. Kembali lagi di channel Mitologi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Outfit. Ini adalah sebuah film beraliran crime drama thriller, produksi Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Graham Moore. Film ini adalah debut pertamanya sebagai seorang sutradara berdasarkan skenario yang ditulis oleh Moore dan Jonathan McLean. Di film ini Mark Rylance berperan sebagai orang Inggris yang bekerja sebagai seorang penjahit di Chicago. Pelanggan utamanya adalah sebuah keluarga gangster yang kejam. Tidak pakai lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini memiliki latar di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1956. Mengisahkan tentang Leonard Barling, seorang penjahit khusus dari Inggris, di lingkungan yang dikendalikan oleh bos mob Irlandia Roy Boyle. Putra Roy dan orang keduanya, yaitu Richie, dan kepala penegak hukumnya, Francis, menggunakan toko Leonard sebagai rumah simpanan untuk uang kotor. Mereka kerap datang dan melakukan transaksi khusus ini. Leonard sendiri tidak terlalu ambil pusing karena keluarga Boyle dan anak buah mereka adalah pelanggan terbaik toko jahitnya tersebut. Richie Boyle, sang anak, sebenarnya cukup bingung dan penasaran dengan Leonard. Mengapa ayahnya bekerja sama dengan orang paruh baya yang misterius ini? Ia kerap mengganggu Leonard dengan sikap dan pertanyaan-pertanyaannya yang menjengkelkan. Selain itu, Leonard juga memiliki hubungan yang rumit dengan resepsionis toko, tempat jahitnya yang bernama Mabel. Leonard yang belum pulang, mendadak mengetahui bahwa Violet merupakan pacar Richie. Keduanya sedang berpacaran di toko jahitnya, dan Leonard ada di dalam, tertidur, ketika sedang mengerjakan jahitan. Mabel sendiri sebenarnya tidak tertarik pada bisnis dan kepemilikan toko Leonard. Ia sebenarnya malah ingin meninggalkan Chicago dan memiliki cita-cita untuk berkeliling dunia. Suatu malam, Francis muncul tiba-tiba di toko bersama Richie ke tempat jahit Leonard, dengan kondisi yang kacau dan berantakan. Ternyata Richie tertembak di perutnya setelah berkonfrontasi dengan gangster saingan mereka, yaitu dari keluarga LaFontaine. LaFontaine adalah sebuah organisasi kriminal yang anggotanya adalah orang-orang kulit hitam. Leonard awalnya enggan menerima mereka, karena kondisinya yang begitu parah dan berbahaya. Ia tidak mau terlibat apapun dengan permasalah mereka ini. Namun ia dipaksa di bawah todongan senjata, untuk merawat luka Richie. Leonard yang sebenarnya tukang jahit itu harus menjahit luka tembak Richie. Francis kemudian menitipkan dan menyembunyikan sesuatu di dalam sebuah tas kerja di toko jahit itu. Tas itu ternyata berisi salinan rekaman FBI dengan informasi terperinci tentang operasi kejahatan mendetail yang disediakan oleh sebuah kelompok rahasia bernama Outfit. Outfit adalah sebuah sindikat nasional yang didirikan oleh mafia terkenal bernama Al Capone, yang bertujuan melindungi kelompok kriminal dari kejaran hukum. Francis menghubungi bosnya, yaitu Roy untuk melaporkan apa yang terjadi. Dalam beberapa saat Roy akan datang untuk menjemput mereka berdua. Francis kemudian mengatakan bahwa ia akan pergi sejenak, meninggalkan Francis yang dititipkan kepada Leonard. Tak lama Leonard dan Francis berbicara dan mulai akrab. Diam-diam Leonard ternyata menggunakan kemampuannya berkomunikasi, dan memanfaatkan kenaifan Richie. Leonard memfitnah Francis dan meyakinkan Richie bahwa Francis adalah seorang informan dan berencana menyerahkan rekaman itu ke FBI. Ketika Francis kembali, Leonard mencegat dan mencegahnya dengan mengatakan bahwa Richie pusing, dan delusi karena kehilangan darah. Ternyata, Richie dalam keadaan yang masih lemah dan terluka parah itu, mengancam Francis. Keduanya pun terlibat perkelahian yang disebabkan oleh fitnah yang dilakukan oleh Leonard. Francis terpaksa membunuh Richie, anak bosnya itu, untuk membela diri. Was too fucking slow. Selling tomatoes for you. No.
Mau tidak mau, Francis meminta Leonard untuk membantunya menyembunyikan tubuh Richie, tepat saat Roy tiba dengan pengawalnya, Mong. Francis dan Leonard berbohong dan memberitahu Roy bahwa Richie meninggalkan toko sendirian dalam keadaan seperti ini. Tentu, Roy merasa aneh dengan kejadian tersebut. Francis yang merasa menemukan ide, mengatakan bahwa ia dengan sukarela akan pergi mencari Francis. Sialnya, Roy meminta Francis pergi dengan Mong untuk mencari putranya. Setelah keduanya pergi, mendadak Roy memperhatikan mantel putranya di ruang belakang toko. Tak mungkin sang putra pergi dalam keadaan luka dan salju di luar, tanpa mengenakan mantel. Ia mengancam Leonard untuk menuntut kebenaran. Francis kemudian kembali dengan membawa Mabel bersamanya, dengan mengklaim bahwa dia menemukan darah Richie di apartemennya. Leonard yang sangat memerhatikan Mabel dan merasa kasihan dengannya, tentu khawatir dengan hal ini karena ia dan Francis tahu apa yang sebenarnya terjadi. Roy kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Mabel demi mendapatkan informasi. Leonard mengalihkan perhatian Mabel dengan mengungkapkan alasan mengapa dia datang ke Chicago sesungguhnya, yaitu bahwa istri dan putrinya tewas dalam kebakaran di bekas toko penjahit dan rumahnya di Savile Row. Tiba-tiba telepon toko berdering dan Leonard menjawabnya. Ia mengatakan kepada Roy bahwa Richie masih hidup, dan Sednak menunggunya di suatu tempat. Roy dan Mong pergi tetapi meninggalkan Francis di tempat itu. Leonard kemudian menjelaskan kepada Francis mengapa dia berbohong. Ia mengatakan kepada Francis bahwa Mabel adalah seorang informan FBI. Maka Leonard menyimpulkan bahwa sebenarnya Mabel mulai berkencan dengan Richie, supaya dia bisa memata-matai keluarganya serta menyalahkan mereka atas pembunuhan ayahnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Mabel. Dia mengarahkan Mabel untuk menelepon Violet LaFontaine, memberinya lokasi palsu tempat Roy dan Mong. Berpikir bahwa Richie ada di sana, agar Violet dapat menyergap dan membunuh Roy dan anak buahnya. Leonard juga menawarkan untuk menjual rekaman yang berharga tersebut. Karena keadaan yang memang sudah kacau, Francis dibujuk untuk mengikuti rencananya, ketika Leonard mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membunuh Violet. Ketua kelompok kriminal orang kulit hitam tersebut tiba di tokonya. Rencana ini akan sempurna karena dengan kematian Roy, Francis kemudian akan diposisikan dengan sempurna untuk mengambil alih kelompok tersebut. Violet akhirnya datang, dan memberikan Mabel sejumlah besar uang untuk membeli rekaman tersebut. Leonard menggunakan isyarat tangan untuk memberitahu Violet tentang Francis. Mereka mencingnya keluar, sehingga Francis ditembak 2 kali oleh pengawal Violet. Violet dan anak buahnya pergi dengan membawa rekaman itu. Namun, Leonard ternyata telah mempersiapkan dan merencanakan ini semua. Ia kemudian mengungkapkan bahwa rekaman itu sesungguhnya palsu. Mabel menyadari bahwa Leonard telah menipu Roy sejak awal. Leonard memberi Mabel rekaman yang asli untuk dikirim ke kontak FBI-nya, beserta uang yang diberikan oleh Violet. Leonard pun mendesak sang gadis untuk pergi dan mewujudkan mimpinya berkeliling dunia. Saat Leonard menyiram toko dengan cairan yang mudah terbakar, dan menyalakannya dengan korek api, Francis yang masih hidup bangkit dan menembak lengannya sebelum senjatanya kehabisan peluru. Francis kemudian mengeluarkan pisau. Leonard menyingsingkan lengan bajunya, maka terlihatlah bahwa lengannya penuh dengan tato. Ini menunjukkan bahwa Leonard bukanlah orang biasa, dia bukanlah seorang penjahit. Saat api di belakang toko menyala, dia memberitahu Francis bahwa di masa mudanya, dia adalah seorang anggota kelompok kriminal, sampai dia diperintahkan untuk melakukan kejahatan keji. Ia melarikan diri dari gengnya karena sudah merasa cukup dengan tindakan keji yang ia lakukan. Ia bahkan kemudian menikah dan memulai sebuah keluarga. Anggota kelompok gengnya yang mencarinya akhirnya menemukannya, membakar tokonya, serta membunuh istri dan putrinya. Itulah jati diri Leonard yang sebenarnya. Francis menerjang Leonard dan pertarungan pun terjadi. Leonard dengan fatal menusuk leher Francis dengan gunting kainnya yang berharga, sampai Francis pun akhirnya tewas.
Di akhir cerita, Leonard yang terluka kemudian mengenakan jaket gelap untuk menyembunyikan lukanya, kemudian meninggalkan toko saat terbakar. Sekian review dari saya, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Tetaplah berbuat baik, dan tetaplah putih walaupun di tempat yang hitam sekalipun. Terima kasih.